Dalam terang baru Rosh Hashanah, tahun yang bersinar. Tahun Ibrani 5785, kita sambut dengan harapan. Marilah anak-anak, dengar suaraku. Takut akan Yahweh, ajarannya kita ikuti. Lidah yang berbicara, bawa damai dan kasih. Jaga ucapanmu, jauhkan dari yang jahat. Hiduplah dalam hikmat, ucapan yang baik. Dari setiap perkataan, berkatakan hadir. Siapa yang menginginkan hidup yang penuh, mencintai hari-hari, lihatlah yang indah. Jagalah lidahmu dari dusta dan benci. Dengan setiap kata ciptakan harmoni. Lidah yang berbicara, bawa damai dan kasih. Jaga ucapanmu, jauhkan dari yang jahat. Hiduplah dalam hikmat, ucapan yang baik. Dari setiap perkataan, berkatakan hadir. Yang mulutmu, jaga jiwamu. Siapa menjaga lidah terhindar dari derita. Mati dan hidup dalam kuasa lidah. Berkatilah dunia dengan kata yang indah. Lidah yang berbicara, bawa damai dan kasih. Jaga ucapanmu, jauhkan dari yang jahat. Hiduplah dalam hikmat, ucapan yang baik. Dari setiap perkataan, berkatakan hadir. Tahun yang baru, semangat yang baru. Dengan mulut yang terjaga, kita hidup dalam syukur. Marilah anak-anak, ajarkan pada dunia. Perkataan yang baik adalah cara kita berdoa. Kuasai mulutmu, jaga jiwamu. Siapa menjaga lidah, terhindar dari derita. Mati dan hidup dalam kuasa lidah. Berkatilah dunia dengan kata yang indah. Terima kasih Tuhan, kami begitu baik bagi setiap kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami, dengan bersama-sama memuji dan mendengar firman, kita telah memuji dan menyembah Engkau Bapa. Tiba saatnya kami mendengarkan firman, jadikan kami tahu ini yang setia di hadapan Bapa. Berkati kami Tuhan, semua tidak terkecuali. Bentengi kami dengan kuasa darah Yesus Mesias. Dalam kuasa yang tidak berasal dari kuasa Bapa yang usir kami kepada kami dalam nama Yeshua Mesias. Dan dirahmati Tuhan kami saat ini. Urapan dari Samayim memberkati urapan semua. Kami yang akan berbicara Bapa, lalu yang alat semata. Firman daftar Elohim ini akan mengajar kami untuk bangsa. Dalam nama dari Yeshua Mesias. Firman yang hidup, haleluya, amin. Shalom, alaikum. Iya, yang berkat kita semua. Saya ucapkan samaya kedua satu Tisri 5785. Kita bersyukur. Perkenanan Bapak Yakwi yang tangannya kita boleh ada sampai hari ini, dan tahan dirinya kita berkata bahwa semua karena anugerah daripada Bapak Yakwi.
semua karena cinta kasih Bapak Yahweh. Ada sukacita Bapak Saudara? Kita beri kemuliaan yang dahsyat untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Kalau dari Ibrani sudah mencapai 1 tahun yang lalu kita rayakan, dan hari ini kita merayakannya di momen Rosasan, berpindah dari 1 Tisri 5784 ke 1 Tisri 5785, hari yang luar biasa yang masih Tuhan berikan bagi kita umat-umatnya. Mari saja kita semua sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Imamat, Yifra pasal 23 ayat 23 dan 24. Saudara kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. Imamat pasal 23 ayat 23 dan 24. Kita bersama-sama membacanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan pertemuan firi, suatu pertemuan kudus. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Yang dikatakan yang berbahagia dia yang membaca merenungkan firman Bapak Yahweh, terlebih dia yang melakukan firman di dalam kehidupannya hari. Hari ini kita masuki hari raya Yom Teruah yang tidak asing lagi di pemandangan kita, yaitu shofar. Kita juga barusan membunyikannya. Dan kita akan sekali lagi mendengarkan suara shofar ini. Ajak saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan dulu Bapak Yahweh, shofar, dan hari ini merupakan hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh pada umat Israel, terutama kita orang-orang yang percaya pada Bapak Yahweh, descendant Yeshua HaMashiach. 7 hari raya adalah blueprint keselamatan besar yang Bapak Yahweh berikan kepada manusia. Jadi di dalam 7 hari raya ini merupakan blueprint daripada keselamatan besar yang Bapak Yahweh berikan kepada manusia. Sebuah karya yang begitu luar biasa yang memang dirancang oleh Bapak Yahweh sendiri untuk umatnya merayakan 7 hari raya. Jadi tidak henti-hentinya kita pun bersyukur kepada Bapak Yahweh. Dulu kita tidak pernah mengenal 7 hari raya. Dulu kita tidak pernah merayakan 7 hari raya. Dulu kita tidak pernah mengerti tentang 7 hari raya. Tetapi tahun demi tahun yang kita lalui, semenjak kita mengenal Bapak Yahweh Elohim, kita melakukan itu.
Dan itu menjadi kesukaan bagi Bapak Yahweh, karena di dalam 7 hari raya ini mengandung keselamatan besar, karya besar yang memang Bapak Yahweh rancangkan bagi umat manusia. Dan di dalam 7 hari raya berbicara tentang fungsi-fungsi Mesias dan kehidupan Mesias. Jadi sejak awal Mesias Yeshua HaMashiach tidak pernah bisa terlepas. Dan di dalam 7 hari raya ini semua berbicara, semua sentralnya hanya kepada Yeshua HaMashiach. Dan kita mengenal Yeshua HaMashiach sebagai Elohim yang hidup. Kita percaya bahwa di dalam 7 hari raya ini berbicara tentang fungsi Mesias, tentang kehidupan Mesias. Kalau orang-orang Yahudi sampai hari ini sebagian besar masih menanti tentang sosok Yeshua atau tentang sosok Mesias yang akan datang. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kita sudah menerima dan kita sudah mendapatkan Mesias itu sendiri, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan kalau kita melihat bagaimana Yeshua HaMashiach ini tidak bisa lepas daripada hari raya, daripada firman, daripada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh sendiri. Itu sebabnya kita mengenal bahwa Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu adalah Echad. Itu adalah satu, Echad adanya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Jadi pada awalnya ada firman. Firman itu adalah Elohim. Jadi firman itu adalah Elohim sendiri. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi kita melihat di sini pada awalnya firman. Firman itu bersama-sama. Artinya bisa dibedakan. Tetapi setelah itu ayat selanjutnya mengatakan firman itu adalah Elohim. Firman itu tidak bisa dipisahkan daripada Elohim itu sendiri. Itu sebabnya dia pada awalnya ada bersama Elohim. Jadi ini bukan berbicara mengenai 2 pribadi, tetapi Echad, satu pribadi yang di sana adalah Bapa Yahweh, yang itu ajaib, begitu luar biasa. Karena di dalam dia sang firman itu segala sesuatu terjadi, segala sesuatu diciptakan. Dan di ayat yang ke-14 dengan jelas dikatakan, dan firman itu siapa? Firman itu adalah Elohim. Elohim itu adalah firman itu sendiri. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam antara kita. Firman itu telah menjadi manusia, telah turun dalam wujud daging seperti layaknya manusia. Dan kita mengenal tidak lain, tidak bukan, yang bisa menggenapi ini semua hanya satu-satunya Yeshua HaMashiach yang kita kenal. Dia berada, lahir, besar, berkarya, mati, bangkit, dan semuanya dia memiliki budaya yang ada di Israel. Dia berada di tengah-tengah suku Israel, yaitu suku Yehuda. Jadi kalau kita mau melihat hal ini, bahwa kita punya Tuhan yang kita punya Tuhan yang satu, tetapi kita melihat bagaimana begitu banyak dalil orang-orang untuk menentang janji diri Yeshua, karena memang tidak bisa menerima ataupun melihat bahwa pola daripada Torah Bapa Yahweh yang selalu berkaitan dengan hal-hal paradoksal. Di sana kita berbicara bahwa kita tidak bisa menyamakan bahwa satu sisi saja, tetapi memiliki 2 sisi.
Karena Yesua memiliki dua natur, yaitu Elohim itu sendiri dan juga dalam wujud daging layaknya seperti manusia. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini, begitu banyak orang-orang yang tidak mau percaya mengakui Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri. Karena hal ini memang sudah ada jauh sebelumnya. Pandangan-pandangan ini sudah ada jauh sebelum hari-hari ini yang kita bisa lihat, hari-hari ini yang bisa kita pelajari di dalam kebenaran Bapa Yahweh Elohim sendiri. Jadi karena pola pikir yang linier, pola pikir yang parsial, yang tidak bisa melihat daripada sudut pandang Torah secara pola pikir daripada yang tadi dinyatakan bahwa Yesua itu berbeda dengan Elohim, seperti aliran daripada Ebionit, Arianisme yang memiliki pandangan Yesua itu berbeda dengan Elohim. Kalau Ebionit, dia mengakui Yesua adalah Mesias, tetapi sebagai manusia biasa, tidak bersifat ilahi. Itu pandangan daripada kelompok Ebionit. Sedangkan pandangan dari Arianisme yang mengakui firman berasal dari Bapa dan bersifat ilahi, tetapi Yesua sebagai anak merupakan ciptaan Elohim sebagai instrumen penciptaan dunia. Dinyatakan bahwa Yesua adalah ciptaan. Kemudian pandangan yang menyatakan bahwa Yesua itu sama dengan Elohim, salah satunya diantaranya yaitu Gnosticisme, yang memiliki pandangan Yesua sungguh bersifat ilahi, sedangkan kemanusiaannya hanyalah tampilan luar, pakaian luar saja. Akibatnya Yesua tidak dipandang manusia sesungguhnya. Penderitaan di kayu salib tidak sebenarnya. Jadi seakan-akan Yesua bersandiwara padanya. Sedangkan dari kelompok Sabellianisme, mereka berpandangan bahwa Tuhan yang satu dapat menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya hanyalah wajah, modus, peran yang berbeda dari Tuhan yang tunggal. Sesungguhnya kita melihat hal-hal ini yang sedang terjadi. Jadi kita harus bisa menelaah, kita harus bisa melihat siapa itu Yeshua HaMashiach, sehingga kita dapat menerima itu dengan baik. Sehingga pada saat kita menyatakan bahwa Yeshua HaMashiach yang adalah kemanusiaannya itu yang disalib, yang mati, karena Elohim tidak pernah bisa mati. Yang disalib itu adalah kedagingan atau kemanusiaan daripada Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus memiliki pandangan bahwa ada dua natur yang ada di dalam diri Yeshua HaMashiach. Itu tidak bisa terlepas. Sehingga kita pun melihat bahwa Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dan itu adalah echad, satu pribadi. Jadi kita menyembah Elohim yang echad, Elohim yang satu, satu-satunya, tunggal adanya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pandangan-pandangan linier, yaitu pandangan-pandangan daripada beberapa kelompok yang memang menyatakan hal-hal ini. Jadi Yesua tidak pernah bersandiwara di atas kayu salib. Yesua benar-benar menderita. Yesua benar-benar mengalami kematian. Yesua benar-benar mengalami kelaparan, rasa lapar, haus, dan kesedihan sebagai manusia. Dia merasakan penderitaan kita. Dia hadir benar-benar seperti wujud manusia. Walau kita melihat dia tidak 100% sama dengan manusia. Lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan seorang pria, seorang laki-laki. Jadi pada saat kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita tetap memiliki keteguhan yang luar biasa. Di dalam 7 hari raya ini tergenapi oleh Yeshua HaMashiach, tergenapi oleh satu-satunya yang sempurna, yang tidak didapati salah satupun kesalahan pada saat Yeshua dijatuhi hukuman salib, hukuman kematian. Tidak ada satu. Sehingga kita melihat Pontius Pilatus yang mencuci tangannya.
Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar tidak didapat kesalahan. Tapi satu yang membuat dia dinyatakan bahwa dia menyamakan dengan Bapa, dengan Elohim. Dan ini dinyatakan oleh para imam, para Torah, sebuah penghujatan yang luar biasa. Lalu Yesus memberitahu bahwa dialah Elohim yang sempurna, yang telah datang dalam wujud daging, yang telah datang di antara manusia, yang memang di dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang sempurna, karena darah harus ditanggung, darah harus dikorbankan untuk dapat menghapus dosa. Semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Elohim, kekurangan kemuliaan Elohim, sehingga hanya satu-satunya cara dengan Bapa mengutus Ibrahim memberi Elohim turun dalam rupa daging dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu adalah Elohim itu sendiri dan tidak bisa dibantah, dan firman itu adalah Elohim. Hingga pada saat kita dapat mengerti hal ini, kita akan semakin mencintai siapa itu Mesias Yesus. Sama-sama kita belajar daripada pembacaan kita, pembelajaran kita pada petang hari ini di momen perayaan hari raya kelima yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan bersama-sama. Firman yang tadi kita sudah membacanya dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafili, suatu pertemuan kudus. Ini merupakan perintah firman daripada Bapak Yahweh kepada Musa dengan sebuah pernyataan, dengan sebuah firman perintah yang harus disampaikan kepada Bani Israel dengan mengatakan pada bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu. Dan hari ini kita masuk di dalam sabat itu. Perintah Elohim dalam hari raya Sabakala, kita melihat yang pertama mengadakan perhimpunan kudus, mengadakan pertemuan kudus, mengadakan ibadah di hadapan Bapa Yahweh. Kita melihat di tengah-tengah movement ini mungkin bisa dikurung, ada beberapa orang saja yang sedang kita termasuk di dalam bagian perintah di dalam bagian ini, di mana GPF orang bisa bersama-sama berjumpa, GPF orang bisa bersama-sama berkumpul, yang memang merupakan ketetapan daripada Bapak Yahweh mengadakan perhimpunan kudus di hadapan Bapak Yahweh. Dan itu kita sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelum. Artinya apa? Bahwa itu bukti di mana kita mengasihi Elohim. Itu bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Bapak Yahweh dengan cara kita melakukan, dengan cara kita menyukakan hati Bapa, dengan kita cara menyenangkan hati Bapak Yahweh, yaitu melakukan perhimpunan kudus di hadapan Bapak Yahweh. Yang kedua, menjadikan hari itu suatu hari sabat yang kudus, atau sabat tahunan, atau sabat Gadol. Jadi ini menjadi hari sabat yang kudus. Jadi tidak heran kalau tadi itu di hujan kita pun menyanyikan sabat, sabat. Memang hal ini adalah sabat bagi Yahweh. Dan kita berjuang untuk kita tidak melakukan suatu pekerjaan. Memang kita berbeda dengan situasi yang ada di Israel. Tetapi sebagai orang goyim, pada saat kita membayar harga, mungkin di tengah kesibukan zaman, di tengah-tengah aktivitas kita, yang mau tidak mau kita diperhadapkan dengan kesibukan, dengan hal-hal yang sedang kita kerjakan. Karena kita ada di dalam di tengah-tengah negara Indonesia yang memang tidak memiliki aturan ini dalam hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Tetapi pada saat kita melangkahkan kaki kita mengingat hari ini adalah hari sabat bagi Bapak Yahweh. Saya tidak percaya
Bapak Yahweh terenyuh hatinya. Bapak Yahweh akan menghargai segala korban syukur kita di hadapan Bapak Yahweh. Saat kita melangkah, kita masuk, kita naikkan puji-pujian di hadapan Bapak, kita beribadah kepada Bapak. Saat kita mendengar firman Bapak Yahweh, hati Bapak Yahweh suka. Hati Bapak Yahweh disenangkan oleh umat GBI Menora. Di mana hati Bapak begitu suka. Bagaimana kita melihat kemampuan Bapak Bani Israel keluar dari tanah perbudakan hanya satu tujuan. Mereka keluar untuk beribadah pada Bapak. Tidak ada tujuan lain. Dengan tujuan mereka keluar dari perbudakan, mereka memiliki tujuan beribadah kepada Bapak Yahweh. Hari ini kita sedang meneruskan suatu sahabat gagal yang tidak dikenal oleh dunia ini. Tetapi dengan Torah kita bersama, sehingga kita boleh mengenal Torah. Torah itulah yang membedakan kita dengan dunia. Torah itulah yang membuat pembeda kita dengan dunia, yang membuat spesial kita di hadapan. Makanya Hento bekerja tanpa Torah. Aku tidak mengenal kau, hanya kepada dari hadapan. Hingga kita bersyukur dengan Torah kita ini, dengan Torah kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Bapa yang dan dapat sempurna di hadapan kata firman Bapa yang. Jadi bukan untuk tujuan kita agar kita diselamatkan, kita berbuat baik, kita beribadah, Tuhan memperhitungkan itu. Tapi ini menjadi bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Bapa Yahweh sendiri. Selanjutnya kita melihat yang ketiga, suatu panggilan untuk mengingat akan Elohim dan perintah-perintah. Sana dikatakan haruslah itu menjadi suatu peringatan, peniupan nafiri, suatu panggilan supaya diingatkan kepada Tuhan, pada Elohim. Umatnya datang kepada Elohim, bukan hanya sekedar berjumpa dengan Elohim, bukan hanya menjadi pengingat kepada Elohim, tetapi juga perintah mitzvot Elohim Yahweh itu kita diingatkan oleh Bapa Yahweh. Jadi dalam pertemuan kudus hari raya kelima ditetapkan oleh Bapa Yahweh, hari raya Yom Teruah, tiupan sangkakala. Disinilah kita semakin diingatkan. Disinilah seruan sangkakala itu, suara sangkakala itu memanggil kita umat-umatnya datang kepada Elohim dan memelihara perintah-perintah. Jadi hari raya Yom Kippur identik dengan suatu pertobatan. Hari raya Yom Kippur suatu identik panggilan pertobatan orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh. Tetapi bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh, tapi bagi orang-orang yang sudah mengenal dan percaya Bapa Yahweh harus bertobat di hadapan Bapa Yahweh. Karena banyak hal-hal yang sadar maupun tidak sadar, kita tidak bertobat, kita berbuat dosa di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun yang baru, Rosh Hashanah 1 Tisri 5785, kita mau bertobat, kita membuka hati, bukan di hadapan istri atau anak kita, atau orang tua kita, atau suami kita, tapi kita membuka diri di hadapan Tuhan. Ini aku, selidikilah aku, pilihlah aku, mau bertobat di hadapan, aku mau hidup benar di hadapan. Dan ini merupakan panggilan, sehingga shofar dibunyikan, shofar ditiup, sangkakala itu berbunyi, panggilan Yahweh memperingatkan untuk kita bertobat di hadapan. Jadi hari ini kita datang dengan kerendahan hati kita datang bukan tangan yang kosong, dengan tangan yang hampa, tapi kita datang dengan pertobatan kita. Tidak perlu Bapak Saudara bicara kepada orang lain, selidiki bicara kepada dirimu sendiri. Ada yang tidak beres dengan, ada yang disembunyikan, ada yang tidak benar di hidup, yang berbuat keji ya. Saya tahu Bapak Ibu,
Suami bapak ibu saudara tidak tahu tentang istri, tentang suami, tentang anak. Tapi Tuhan yang esa, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha kuasa, Yahweh Elohim, yang tahu seluruh keberadaan kita. Sehingga seruan suara sangkakala tadi yang kita dengar dari awal sidur, bahkan barusan kita dengar suara itu menjadi pengingat. Dan kita mendengar meniup ramsopar itu seperti orang yang berteriak, orang berseru-seru. Suatu dunia yang memang benar-benar terperangah di hadapan. Bahwa kita menunjukkan Tuhan yang hidup pencipta langit dan bumi. Dan kita ketemu di momen Tisri ini, saat Tisri ini, dunia diciptakan, dunia terlatih, dunia ada di momen proses. Kita mau hidup baru, kita lahir baru. Sehingga Bapak Saudara, kita tidak dapat menipu diri kita sendiri. Tetapi kita tidak dapat menipu Elohim yang kita sembah. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesus Kristus. Selanjutnya, meniup shofar sebagai tanda khusus hari raya ini. Jadi hari raya Yom Teruah itu menjadi identik dengan tiupan shofar, tiupan sangkakala, suara sangkakala itu diperdengar. Dulu kita tidak pernah tahu tentang shofar, betapa pentingnya, betapa dahsyatnya, betapa kentalnya, tidak bisa lepas dari budaya perjalanan Torah menuliskan itu semua. Dan itu ada di dalam Torah tercatat semuanya. Kita tidak pernah tahu hal itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau kita sudah lebih tahu, kita sudah tahu tentang itu membuat kita semakin waspada, semakin berjaga-jaga di tahun 585 ini. Kemudian yang terakhir yaitu persembahan korban bakaran atau korban syukur. Setelah menaikkan puji-pujian, korban syukur di dalam hati dan sangat-sangat menyukakan hati. Karena di sama ini nantinya kita pun memuji-mujinya, menyembah Dia, memberikan korban pujian, korban syukur di hadapan. Jadi dengan korban pujian, dengan korban yang telah kita berikan, dengan doa-doa kita, tarian kita, musik suara kita, itu sangat menyukakan. Sehingga kalau Bapak Yahweh disebutkan firman-Nya pun berkata, aku akan menjadikan engkau harta kesayangan. Engkau akan dijadikan menjadi harta kepunyaan yang spesial. Sehingga kita akan terjaga oleh otoritas kuasa Bapak Yahweh. Melayangkan pandangan dari mana datang pertolongan. Pertolongan itu adalah dari Yahweh dan Raja Daud memandangkan hal tidak ada tempat yang aman. Raja Daud memberitahu kita bahwa tidak ada tempat kesini manapun yang aman. Di lembah pun tidak ada yang terdalam tempat yang paling aman di muka bumi ini, kecuali hanya di dalam Yahweh Elohim, Elohim Yahweh, Elohim Israel. Si Bapak Yahweh, haleluya. Jadi pada saat kita dalam kesulitan, kita dalam perhimpitan, kita mau percaya, kita mau memanggil, kita mau berseru, pertolonganku dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kami ialah dari Yahweh yang menjadikan langit. Dia pencipta langit dan bumi, dan di momen Rosh Hashanah ini, di momen penciptaan langit dan bumi, di momen lahirnya langit dan bumi, kita menyembah pencipta langit dan bumi, yaitu Yahweh Sebaot, Raja di atas segala raja. Kenapa kita tidak tahu? Kita harus bangga. Kita punya Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya.
Jangan anggap kita ada di pedalaman, Bapak. Jangan anggap kita ada di pulau kita ketinggalan, tidak. Justru di ujung di pulau di tanah merah di Papua ini kita boleh berdiri menegakkan nama Bapak Yahweh, pencipta langit dan bumi. Itu menjadi suatu kesukaan dari Bapak Yahweh. Kita semakin hebat dengan Bapak. Tentu kita semakin mengasihi Bapak Yahweh di hari-hari yang terakhir ini, di hari-hari yang sangat singkat ini, di zaman akhir, di akhir zaman ini, di zaman yang paling akhir. Kita adalah generasi akhir menjelang kedatangan Yesus Kristus. Karena seluruh perjanjian atau seluruh hari raya itu telah digenapi. Misal hari raya yang nanti dapat kita. Karena kedatangan Yesus Kristus itu akan disertai dengan malaikat yang meniup senjata yang membakar dan mengumpulkan seluruh umat dari penjuru bumi untuk berjumpa dengan Bapa Yahweh. Itu kengerian bagi manusia yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh besar Yesus Kristus. Tetapi hari itu menjadi kesukaan besar, hari di mana kita berjumpa dengan kekasih tua kita, dengan mempelai pria kita, Yesus Kristus. Sebuah keindahan yang luar biasa. Sehingga kita diperlukan sebuah iman. Bagaimana kita memperoleh iman itu? Dengan kita berkumpul, dengan kita berhimpun melakukan perhimpunan kudus, dengan kita memuji nama Bapa, dengan kita mendengar firman. Karena firman, pada saat kita mendengar firman, itu menjadi makanan bagi jiwa kita dan roh kita. Kita membuat iman timbul dari pendengaran akan firman Elohim Yahweh. Sehingga Yesus berkata, akankah mendapat iman di muka bumi pada saat dan kita patut menghargai, kita menikmati, kita sedang makan makanan rohani, kita sedang menikmati, saudara. Bukan Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar, tapi saya sedang berbicara itu sedang menikmati firman otoritas Bapak Ibu yang sedang berbicara. Bukan hanya kepada saya sedang menikmati firman yang sedang saya katakan hari ini. Betapa firman itu berharga, betapa firman itu manis, lebih manis dari madu murni. Firman itu begitu berharga yang akan menuntun daripada kegelapan menuju kepada terang saya. Jadi hari ini hari yang luar biasa, momen yang tidak akan pernah terulang. Kita menikmati kebersamaan kita menikmati kehadiran Tuhan, hadirat Bapa Yahweh yang tidak pernah sama dinikmati oleh orang di luar sana, yang bahkan mungkin tidak pernah mengenal peristiwa-peristiwa ini, kejadian-kejadian ini, momen-momen seperti itu. Dan kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk kita dapat menikmati. Karena rahasia-rahasia itu hanya akan disampaikan bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Rahasia-rahasia itu akan dibukakan bagi orang yang haus dan lapar dengan firman. Bagi orang yang mendekat, yang mau tunduk, yang mau sujud di kaki Yesus, firman itu akan dibuka. Dan bagi orang-orang yang jauh, firman itu disampaikan seperti perumpamaan yang membuat mereka tertutup, tidak mengerti dan mengenal perumpamaan itu dengan baik. Jika pada saat kita mengenal itu menjadi kesukaan. Kenapa Bapak Saudara, kisah daripada rasul-rasul yang hidup, yang makan bersama Yesua, yang hidup bersama Yesua, yang melakukan banyak hal bersama Yesua Hamasiah, dia menjadi saksi, dia menjadi saksi yang hidup, dan dia pun menjadi saksi Yesua benar-benar bangkit, naik bersama bahkan si Thomas yang tidak percaya, dia ditunjukkan jadi disaksikan oleh para rasul dan semua wanita perempuan itu menjadi momen
di mana mereka begitu benar-benar bahwa inilah fakta yang dikerjakan oleh Yesua dengan baik, teratur, dan sempurna. Sehingga pada saat dia naik ke sama ibu, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka menjadi saksi. Dia sama dia, sampai bahkan resiko kematian mereka hadapi tanpa rasa. Bagaimana Rasul semua dalam keadaan yang tragis, kematian mereka sangat-sangat mengerikan. Oh, kita bukan happy-happy, tidak. Semua Rasul itu mengorbankan. Demi apa? Demi Injil kebenaran, demi kebenaran daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua, daripada Injil, daripada Yeshua Hamasiah. Karena memang mereka benar melihat faktanya dia mati dan bangun. Sehingga dunia berusaha mencoba menyatakan bahwa oh tidak, dia tidak disalib, dia diserupakan, oh dia diganti sama orang, dia langsung diangkat. No, itu omong kosong. Dalil data dalam firman Tuhan jelas. Kalau mereka semua rela mati demi kebenaran, hari ini itu pun kita harus bayar. Itu menjadi kesukaan kita. Jangan kita menjadi bosan pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Sedangkan hal itu yang sangat kita perlukan di hadapan Tuhan untuk membangkitkan iman percaya. Jadi sampai kita hari ini bisa mengenal Injil, kebenaran itu ada harga, itu ada darah yang tertumpah yang telah dicurahkan, darah para martir, sehingga di akhir zaman darah itu berteriak di hadapan Bapa Yahweh, minta pengadilan darah para martir. Jadi kalau sudah berbicara darah, berbicara kehidupan, berbicara darah, itu berbicara sesuatu yang berharga. Orang berbicara darah, Yesua mengatakan dalam darah. Manusia tanpa darah, tanpa roh, tidak miskin. Jadi kita begitu ada darah, itu ada kehidupan. Kehidupan berarti ada roh. Yang membedakan kita dengan binatang adalah satu, roh. Karena tanpa roh yang ada dalam diri kita layak sama dengan binatang. Jadi saudara, hari ini menjadi peringatan yang membuat kita sukacita, sekaligus kita berjaga-jaga, membuat peringatan bagi kita bersama. Di momen yang tahun yang baru, kita dapat membenahi pribadi lepas pribadi di dalam hadapan. Ya. Kita lanjut. Sofa menyatakan ada beberapa hal. Yang pertama, dalam momen-momen yang penting, momen-momen yang begitu dahsyat, momen-momen yang sangat berharga, shofar itu dibunyikan, shofar itu terdengar. Kita melihat yang pertama, pemberian Torah di dalam Keluaran 19 ayat 16. Dan setelah 3 hari ketika masih pagi, maka terjadilah gunung dan kilat dan awan tebal di atas gunung itu, dan bunyi sangat keras. Lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan. Momen di mana Torah diberikan. Sangkakala yang begitu sangat keras terdengar. Ada suara sangat keras. Kemudian yang kedua, meruntuhkan tembok Yeriko di dalam Yosua 6 ayat 20. Di sana berbunyi, ketika umat itu bersorak dan meniup sangkakala, maka terjadilah saat umat itu mendengar bunyi sangkakala, lalu umat itu menyorakkan pepit yang gegap gempita, maka runtuhlah tembok itu ke bawahnya, lalu setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya ke kota itu, dan mereka merebut kota itu. Jadi tembok Yeriko, tembok yang sangat tebal, tembok yang begitu tebal, yang begitu kokoh, yang begitu kuat,
di hari terakhir, umat itu bersorak dan meniup sangkakala. Jadi sangkakala ini sangat penting bahwa shofar ini sangat penting. Makanya akan baik pada saat para imam membuat shofar masing-masing dengan umat, hingga pada saat yang sabar mereka dapat meniup shofar. Setan kacau dengan suara shofar pada saat perang, pada saat penyembahan, pada saat ibadah, pada saat pelantikan raja dan lain sebagainya. Shofar ini menjadi sangat penting. Jadi jangan anggap remeh shofar pada saat ini. Itu punya otoritas yang kuasa. Faktanya apa? Faktanya endogel mikro yang begitu tebal dan luar biasa ini, dengan pengkikan suara sorak-sorai dan bunyi tiupan sangkakala, rombong. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi pada saat kita membunyikan, mungkin kita di rumah, mungkin kita di lahan di rumah kita mengikuti shofar. Puasa-puasa jahat itu akan pergi, lari. Dan bahkan kita boleh percaya bahwa tembok besar pun berbicara mengenai persoalan. Kita pun boleh percaya dengan iman bahwa pada saat shofar dibunyikan, salah sebesar apapun, salah setebal dan setinggi apapun, itu dapat dirobohkan oleh kuasa Bapa yang melalui tiupan shofar ini. Yang pasti di dalam Maha Masia. Kemudian pelantikan Raja Israel dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 34 di sana dikatakan, supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dapat mengurapinya di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu harus meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salom. Kan? Pelantikan raja pun harus ada peniupan shofar. Kita akan percepat saja. Terus kemudian kembalinya orang Israel dari pembuangan. Yesaya 27 ayat 13. Kemudian tanda berlakunya tahun Yobel, ada 10 Tisri. Di dalam Imamat 25 di sana dikatakan ayat 9. Dan pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, haruslah engkau memperdengarkan sangkakala, tanda peringatan. Pada hari penebusan itu, haruslah kamu memperdengarkan sangkakala di seluruh negeri. Dari kejadian ini tahun Yobel, dari apa? Selanjutnya, keselamatan datang. Ya, jadi di tahun Yobel nanti 10 Tisri, kan sekarang masih 1 Tisri, nanti di 10 Tisri ini ada tanda yang berlaku, yaitu tahun Yobel, di mana di sana memperdengarkan sangkakala menjadi tanda. Ya. Lanjut, di sini kita melihat menandai hari yang dahsyat. Kita tadi sudah membacanya di dalam Yoel pasal 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang hari Yahweh, sebab ia sudah dekat. Peringatan itu menjadi peringatan di mana hari Yahweh yang dahsyat itu sudah dekat dengan tiupan sangkakala. Dan yang ketujuh, kedatangan Mesias dan berkumpulnya umat pilihannya, yaitu juga ditandai dengan tiupan sangkakala. Saya membacakan di dalam Yahudi 24 ayat 29 sampai 31. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia jika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar.
dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Di sana pun malaikat Bapa Yahweh akan membunyikan sangkakala yang membahana. Datangan Yeshua, umat-umat kepunyaannya akan dikumpulkan dari empat penjuru mata angin. Kita berdoa supaya kita pun jadi bagian umat Tuhan yang dikumpulkan pada saat sangkakala terakhir dibunyikan. Sangkakala Yahweh yang begitu membahana itu, kita berjumpa dengan manusia Yeshua HaMashiach. Haleluya, dahsyat, luar biasa. Jadi Bapak-Ibu Saudara, jika kita melihat bagaimana sofar ini bisa menyatakan sesuatu hal-hal penting, sofar ini benar-benar menyatakan sesuatu peristiwa penting, dan itu menjadi bagian di dalam ibadah kita, dan itu diperdengarkan di dalam ibadah kita, sangat luar biasa, dan itu sangat dahsyat. Penghakiman yang akan datang, kita melihat, kita membaca di sini, menurut tradisi rabbinikal akhir pada Rosh Hashanah, nasib orang-orang benar sedikit dituliskan dalam kitab kehidupan, dan nasib orang-orang jahat Resaim dituliskan dalam kitab kematian. Namun sebagian besar manusia tidak akan dituliskan dalam salah satu kitab itu, tapi diberikan waktu 10 hari sampai Yom Kippur untuk bertobat sebelum memeteraikan nasib mereka. Kemudian pada Yom Kippur, nama setiap orang akan dimeteraikan di dalam salah satu dari kedua kitab itu. Karena itu 10 hari di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur disebut Azeret Yemei Tesufa, 10 hari pertobatan, karena pertobatan pribadi dapat mengubah ketetapan ilahi untuk kebaikan. Ini menurut tradisi rabbinikal. Tetapi sebagai orang-orang percaya Mesiani, kita memperingati tibanya hari penghakiman dan keadilan yang telah dijalankan melalui persembahan kurban Yeshua HaMashiach bagi dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia adalah penggenapan sempurna dari akidah Isa. Nama-nama orang percaya dituliskan di dalam kitab kehidupan anak domba atau Sefer HaChaim dalam Bilyana 13 ayat 8. Kita tidak percaya bahwa kita diterima di hadapan Elohim oleh karena perbuatan kebenaran kita sendiri. Saya baca sekali lagi. Kita tidak percaya bahwa kita diterima di hadapan Elohim oleh karena perbuatan kebenaran kita sendiri dalam Titus 3 ayat 5 sampai 6. Tapi itu juga bukan alasan bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan kebenaran, karena itu adalah buah-buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Kitab suci dengan tegas memperingatkan bahwa pada hari penghakiman yang akan datang, nama setiap orang yang tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api. Bilyana 20 ayat 15. Jadi ini kita dengan tegas, dengan jelas bahwa keselamatan itu semua karena anugerah, bukan karena perbuatan kebenaran yang kita sendiri, tapi semua karena anugerah. Tapi bukan hal itu menjadi alasan lalu kita tidak berbuat tentang perbuatan kebenaran, karena itu merupakan buah roh. Nah, itu kembali kita melihat ajaran anugerah kasih karunia yang menyatakan tidak perlu Torah lagi. Bagaimana buah-buah itu bisa lahir tanpa Torah di dalam hidup kita? Itu mustahil. Karena kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang tidak benar, yang terang dan yang gelap, hanya di terang firman Dafar Elohim, Torah Bapa Yahweh, kita dapat dituntun
untuk membedakan benar. Jadi makanya kita memerlukan Mesias. Kita memerlukan Yeshua HaMashiach yang adalah korban sempurna yang dapat menyelamatkan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha. Jadi hari-hari ini semakin banyak orang Yahudi yang semakin mengenal Yeshua HaMashiach. Walaupun masih sembunyi-sembunyi, walaupun tidak nampak secara nyata, tetapi mereka mulai membuka diri mereka percaya bahwa memang tanpa korban darah Yeshua mustahil ada keselamatan. Memang dengan usaha apapun manusia itu adalah sia-sia. Kebenaran manusia bagaikan kain bapak-bapak. Jadi tidak lepas, selalu kembali konsepnya, selalu kembali polanya, yaitu kita diselamatkan bukan karena kita melakukan kebenaran kita sendiri, tapi kita diselamatkan oleh anugerah daripada Yeshua Kristus. Tapi dengan anugerah itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuktikan, yang membuat lahirnya buah-buah. Jadi kita melakukan hari raya hari ini, itulah buah roh. Karena anugerah itu. Bukan kita menyatakan tidak berlaku. Yang ada di dalam kitab suci, mereka nyatakan tidak berlaku. Tetapi yang tidak ada di dalam kitab suci, mereka melihat hari demi hari, tahun demi tahun. Tapi apakah mereka melihat? Mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa membedakan. Karena untuk dapat melihat hal itu, untuk dapat dicelikkan mata kita melihat kebenaran itu, hanya kuasa Ruach HaKodes yang dapat menyingkapkan itu. Dan kiranya melalui kebenaran yang kita dengar hari ini, kita bukan semakin jauh dari Tuhan, tapi kita semakin berjaga-jaga menjelang Yom Yahweh, hari Yahweh, hari-hari raya Pesak Roti Tak Beragi, Buah Sulung dan Shavuot atau Pentakosta, Yom Kippur dan Sukkot atau Tabernakel Pondok Daun sudah digenapi secara sempurna pada kedatangan Yeshua yang pertama. Hari raya musim gugur Yom Teruah akan digenapi pada kedatangan Yeshua yang kedua kali. Karena kedatangannya yang pertama mengenai seluruh Moedim hari-hari raya sampai hal-hal yang paling detail. Kita percaya bahwa kedatangannya yang kedua kali menandakan penggenapan yang sama seperti yang terungkap di dalam Moedim saat kedatangannya yang pertama. Jadi Yeshua HaMashiach itu akan menggenapi secara sempurna, akan menggenapi secara utuh apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi ketetapan 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Sesudah musim panas atau musim penuaian, ya Yohanan 4 ayat 35, hari raya pertama musim gugur dalam kalender Yahudi adalah Yom Teruah yang merupakan penggambaran kata kalah Asia atau penanti Asia. Masa Seba berangkut 7 hari berkat yang mengiringi upacara pernikahan. Warna sofar surgawi atau Samha Samayim yang terdengar di Gunung Sinai akan terdengar kembali di Gunung Sion. Pertama-tama akan dikumpulkan bersama-sama semua orang yang mengikut HaMashiach, yaitu mereka yang dinyatakan sebagai orang benar karena hasil pengorbanan Yeshua HaMashiach, yang kemudian mencapai kulminasi dengan pemahkotaan raja dari raja segala raja-raja, Melek Malki Hamlaki. Jadi ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Ini semua karena hasil pengorbanan daripada Yeshua HaMashiach, di mana kita akan menerima mahkota raja di atas segala raja-raja. Ini bicara mengenai raja jamak ya. Dan kemudian karena itu Rosh Hashanah atau tepatnya Yom Teruah merupakan waktu yang sakral yang memiliki nilai profetik penting bagi orang-orang percaya Mesianis, karena selain itu memperingati penciptaan alam semesta oleh Elohim
juga merupakan panggilan bagi ciptaan baru atas perintah Yesua ketika suara shofar Hasamayim membuka. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan juga dengan sedikit bahasa yang sederhana, mama-mama bisa mendengarnya juga, sehingga momen Rosh Hashanah ini adalah tahun baru kalender Ibrani, tahun Bisri, tahun baru. Kayak kita ini adalah tahun baru. Kita masuk di tahun 5785 dari tahun lalu 5784. Dan hari-hari terakhir yang ditunggu-tunggu semua orang di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18, itu juga menjadi penggambaran kedatangan hari Yahweh dan masa kesusahan besar yang menandai penghakiman Elohim atas dunia yang tidak percaya. Di hari-hari terakhir yang ditunggu-tunggu sebagai orang-orang percaya, kita menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach, di mana itu menjadi momen yang terakhir yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, lihatlah, aku mengatakan sebuah misteri kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh bakar, dan kita akan diubahkan. Sebab seharusnya lah yang fana ini mengenakan kebakaran, dan yang tunduk pada kematian ini mengenakan keabadian. Dan bila mana yang fana itu telah dapat mengenakan kebakaran, dan yang tunduk pada kematian ini telah dapat mengenakan keabadian, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Bersama dengan kemunculan Raja besar, datanglah penghakiman besar. Marilah kita bersiap untuk berdiri di hadapan Raja yang besar ini dengan berpaling kepadanya hari ini dan percaya akan penebusan dan kasih-Nya kepada kita. Jadi ini merupakan pesta perjamuan, di mana pesta itu sedang memanggil orang-orang jahat. Pesta itu mengundang kita, tetapi faktanya undangan itu akan banyak ditolak. Dengan alasan saya sibuk ini, saya barusan kawin, saya barusan di tanah, saya sedang ngurus orang tua dan lain sebagainya, artinya sibuk dengan kehidupan pribadi. Tapi undangan itu akhirnya diberikan kepada orang-orang yang sehingga panggilan itu, bahkan bunyi sangkakala itu merupakan peringatan bagi kita untuk kita benar-benar mendengar panggilan itu, supaya kita dapat menasihati satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika ayat 4. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, Dia akan turun dari Samayim, dan orang-orang yang mati dalam HaMashiach, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Elohim di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Elohim. Karena itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan ini. Jadi, pada saat kelak nanti kita diangkat di awan-awan bersama dengan Elohim dalam pertemuan di angkasa, itu merupakan momen yang kita pun harus menasihati satu dengan yang lain, memberitahu kepada keluarga, memberitahu kepada
saudara seiman, mereka yang sudah mulai meninggalkan kasihnya, mereka yang sudah melupakan, supaya dengan panggilan ini, dengan undangan ini, kita dapat memberitahukan bahwa menjelang kedatangan Yesus Maha begitu sangat dekat. Sedangkan apa? Sehingga kita terus waspada, karena memang kita harus tetap berjaga-jaga di dalam hidup kita. Kita akan cepat saja membacakan ini. Ada banyak hal yang dapat dipelajari sebagai orang percaya dari pelaksanaan perayaan Yahudi yang dimulai 10 hari pertobatan dan Rosh Hashanah atau Yom Teruah, hari raya penyucian sangkakala yang berguna dalam perjalanan iman kita sebagai talmidim atau murid-murid Hamasiah Yeshua. Pertama, Yahweh Elohim adalah Raja seluruh bumi, pencipta dan penebus kita. Dia adalah Melek Gadol Al-Kol Haaretz, Raja yang besar atas seluruh bumi. Jadi 47 ayat 2. Meskipun orang-orang percaya harus mengakui pemerintahannya yang benar dan kerajaannya setiap waktu, Rosh Hashanah adalah peringatan yang dikuduskan dari otoritas kreatif Elohim dalam hidup kita. Yeshua disebut Masiah, istilah yang menunjukkan martabat dan kedudukannya sebagai Raja. Dia jugalah pencipta dan pemelihara segala ciptaan. Kolose 1 ayat 17. Dia akan datang untuk memerintah dan berkuasa dari Yerusalem, Sion, di masa depan yang dekat. Orang-orang percaya akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan negara mereka. 2 Korintus 5 ayat 10. Dan sistem pemerintah dunia ini dan Satan akan dihakimi pada masa kesusahan besar dan mendahului kedatangan kedua Yesus Masiah, sama seperti ketika shofar Samayim ditiupkan dari gunung Sinai. Suatu hari nanti itu juga akan dibunyikan dari gunung Sion, Yesaya 13, sebagai satu-satunya raja dan hakim yang benar. Elohim memiliki Sefer HaKaim, kitab kehidupan. Demikian juga Sefer HaKaim, Sefer Hametim, kitab kematian. Kitab suci memperingatkan dengan tegas bahwa pada hari penghakiman yang akan datang, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan ditempatkan ke dalam lautan. Dan kali ini berbicara mengenai nama kita yang tercatat di dalam kitab kehidupan atau di dalam kitab kematian. Dan ini menjadi sangat penting supaya kita tahu agar nama kita tetap ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Di momen ini pun berbicara tentang tadi bahwa nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan pada saat kita mengakui Bapa Yahweh di dalam Yeshua Masiah sebagai Raja dan Raja. Yang kedua, bulan Elul dan persiapan Rosh Hashanah mengingatkan kita supaya bersiap untuk kemunculan segera Raja Yeshua, meskipun kita tidak mengambil kerajaannya di bumi, meskipun kita tidak tahu hari maupun jam yang tepat dari kedatangannya kembali untuk mengambil kerajaannya di bumi. Kita diperintahkan untuk berjaga dan bersiap untuk kemunculannya yang segera. Karena itu kita harus tetap berada pada kondisi pertobatan atau tesufa, sementara kita berusaha merendahkan diri dan berjalan bersama Elohim kita. Jadi, dimana kita harus tetap berjaga-jaga dalam kedatangan Yeshua Masiah. Jadi perjanjian baru menghubungkan tesufa dengan keselamatan. Pesan kata Yeshua adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil atau Besorah dalam Markus 1 ayat 15. Rabi Saul menghubungkan tesufa dengan pengakuan dan percaya dalam kerja keselamatan Mesias demi kita dalam Roma 10 ayat 8 sampai 13. Jadi Yeshua peringatkan untuk kita bertobat, untuk kita membenahi diri kita di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Yesus. Karena memang dosa itu tidak bisa berjumpa dengan kekudusan Bapa. Dosa itu tidak bisa berjumpa langsung dengan
kemuliaan Bapa Yahweh. Sehingga dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat. Dengan pertobatan kita akan dibaharui. Dengan pertobatan kita akan dikuduskan di hadapan Bapa Yahweh Elohim kita. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Kita tetap percaya dalam hati, mengakui dengan mulut bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yesus menyatakan secara tidak langsung merespon kepada pribadi Yesus yang didemonstrasikan melalui pengakuan bahwa Dialah Yahweh Elohim yang penuh belas kasihan dan kasih karunia. Suara shofar dimaksudkan untuk membangunkan hati kita dan bersiap menghadapi penghakiman yang akan datang. Jadi kembali lagi, suara shofar ini menjadi sangat penting untuk kita terus diperingatkan, untuk kita terus dibangunkan, bangkitkan, untuk kita tetap menyala-nyala di dalam kita mengiring Yeshua HaMashiach. Karena cepat saja, yang ketiga, Rosasana itu sendiri atau Yom Teruah mempunyai arti profetik signifikan dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan shofar memiliki arti profetik pengangkatan gereja, di mana mereka yang menjadi bagian dari pengantin HaMashiach, gereja yang kudus dan benar, akan mengalami perubahan yang besar. 2 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 yang kita baca. Talmud menyatakan bahwa pada Rosasana orang-orang mati akan dibangkitkan. Rosasana 16b ini berhubungan dengan sangkakala terakhir yang disebutkan oleh Rabi Saul. Di Talmud pun menyatakan tentang hal ini. Talmud pun berbicara mengenai hal ini. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Yang keempat, upacara tasrik mengingatkan kita bahwa Yahweh Elohim adalah Elohim dari permulaan yang baru, dan meskipun jika kita telah berdosa dan jatuh jauh daripadanya, Dia setia untuk memulihkan kita dan mencampakkan dosa-dosa kita jauh daripada kita. Lagi pula, Elohim mengutus putranya, Yeshua, itu menjadi pembawa dosa dan kafarat. Upacara Yahudi di mana seekor ayam sendiri pada petang hari yang itu melambangkan kurban pembawa dosa manusia, supaya kita dapat mengambil penghiburan dalam pengampunannya ketika kita sungguh-sungguh mencari pertobatan dan semua pelanggaran dan kesalahan yang telah kita perbuat dan memulai hidup yang baru bersama Elohim. Kita akan mengawali tahun yang baru ini dengan hidup yang baru di hadapan Elohim, dengan hidup yang benar di hadapan Elohim. Memang kita tidak sempurna, tapi kita akan selalu dibaharui dengan pertobatan dan pertobatan yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kelima, kita harus mengucap syukur kepada Yahweh karena menuliskan nama-nama kita di dalam kitab kehidupan anak domba. Sefer Hakayin. Tentu saja kita tidak mempercayai bahwa kita dijadikan atau diterima di hadapan Yahweh hanya oleh perbuatan-perbuatan kebenaran kita sendiri. Titus 3 ayat 5 sampai 6. Tapi itu bukan alasan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Nah, itu adalah buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pula orang-orang percaya akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatan kita pun kita akan dihakimi. Apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, itu akan dihakimi di hadapan Bapa Yahweh. Yang terakhir, ke-6 dan ke-7, akhirnya Ishak, pengangkatan Ishak adalah tema utama dalam Rosasana. Menurut tradisi Yahudi Elohim, memerintahkan Abraham bahwa sekali-kala tanduk domba jantan shofar harus ditiup pada Rosasana untuk mengingatkan orang-orang akan kurban pengganti yang disediakan oleh Yahweh sendiri sebagai gema dari kurban pertama yang dipersembahkan di Taman Eden. Seberapa banyak lagi kita sebagai orang-orang percaya dalam kurban Yeshua yang lebih besar sebagai anak domba Elohim seharusnya merayakan hari ini.
Jadi kita bersyukur kita dapat merayakan ini dan menjadi tanda bahwa kurban pertama, kurban dari Nabi Musa itu menjadi tanda domba jantan itu yang menjadi peringatan bagi kita. Yang ketujuh, kita mengantisipasi mengenakan profetik setiap perjanjian Yahweh kepada Israel ketika kita memahami bahwa Yahweh merupakan bayangan pertobatan bangsa Israel. Yom Kippur adalah hari raya yang menggambarkan pemulihan penuh bagi orang-orang Israel pilihan pada seluruh janji-janji perjanjiannya dengan Yesua sebagai Kohen Gadol. Yang besar perjanjian baru, Yesua akan dinyatakan sebagai Masiah, Yahweh dan penebus, maka seluruh Israel akan diselamatkan. Yang dimaksud seluruh Israel di sini adalah bangsa Israel lainnya, keturunan Abraham dan Goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi yang dipilih untuk diselamatkan oleh iman di dalam Yesua Masiah. Jadi keselamatan itu ada di dalam orang-orang Goyim yang akan diselamatkan, jadi bagian daripada keselamatan. Tapi kita pun tahu bahwa tidak terlepas di dalam itu adalah orang-orang Israel yang akan juga diselamatkan, mereka yang mengakui dan percaya kepada Yesua Masiah. Jadi secara cepat, secara apa yang sudah saya bacakan tadi, di mana kita bisa melihat betapa pentingnya pengakuan kita, betapa pentingnya pertobatan kita di tahun yang baru ini, betapa pentingnya kita membutuhkan korban Yesua Masiah, betapa pentingnya kita menghasilkan buah-buah roh di hadapan Bapak Yahweh yang terus menuntut kita pada pertobatan di hadapan Bapak Yahweh. Jadi panggilan pertobatan itu bukan hanya orang yang di luar sana, tapi panggilan pertobatan itu juga tertuju kepada kita pribadi. Dan Bapak Yahweh sedang memanggil kita di tahun 5785. Tahun baru Ibrani 5785 bicara PH. P artinya mulut, E berbicara tentang olah buat. Dan tahun ini segala sesuatu berhubungan dengan mulut, perkataan, dan lidah. Sekali lagi, ini menjadi penting kita menjalani tahun ini. Bahwa P berbicara mengenai mulut, dan H berbicara tentang kewajiban. Namun ini segala sesuatu berhubungan dengan mulut, perkataan, dan lidah yang harus kita jaga. Di dalam Amsal 13 ayat 3 berkata, dia yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, dia yang membuka bibirnya lebar-lebar, akan dihancurkan. Tahun ini berbicara tentang lidah. Tahun ini berbicara tentang mulut. Jadi kita perlu waspada. Dia yang menjaga mulut, dia menjaga nyawanya. Organ tubuh yang paling kecil adalah lidah. Tetapi ini berhubungan tentang nyawa. Ini berhubungan tentang memelihara nyawa. Ini berhubungan tentang kehidupan dan kematian. Jadi Bapak Saudara, tahun ini kita diingatkan untuk kita dapat menjaga mulut kita. Tahun ini kita harus menjaga dengan hati-hati. Kalau tidak bibir kita tidak jaga, maka akan terjadi kehancuran. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang baik, banyak hari-hari yang baik, kita harus menjaga jiwa kita. Kita harus mengendalikan lidah kita dan bibir kita. Namun jika kita membiarkan lidah kita dan bibir kita lepas kendali, hasilnya adalah kehancuran. Jadi hati-hati, siapapun kita, baik imam, baik kita sama-sama belajar di tahun ini, masuk tahun baru, kita menjaga mulut, perkataan kita, lidah. Kalaupun kita tidak harus berbicara, tidak harus berbicara sesuatu yang membahayakan nyawa. Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara jiwanya dari kesesaran. Amsal 18 ayat 21. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Orang yang mencintainya
akan memakan buah. Mati dan hidup. Jadi Bapak Saudara, lidah yang terkecil tetapi berhubungan dengan kematian dan kehidupan. Ini berhubungan dengan nyawa. Baiknya apabila kita sudah tahu bahwa tahun ini berbicara kewajiban, saatnya mulut kita berbicara tentang kebenaran. Saatnya mulut kita bersaksi tentang kebenaran. Saatnya mulut kita menceritakan kebaikan Tuhan. Saatnya mulut kita menyatakan Raja di atas segala raja, yaitu Yeshua Masih. Tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan, itu adalah kabar baik, menyukakan keselamatan bagi jiwa-jiwa di luar sana, terutama di tengah keluarga kita. Hanya kematian atau kehidupan, keduanya ada di dalam kuasa lidah. Jika kita menggunakan lidah kita dengan benar, itu akan menjadi pohon kehidupan. Namun jika kita menggunakan lidah kita dengan salah, maka hasilnya adalah kematian. Lidah adalah anggota tubuh yang menentukan kematian dan kehidupan ada di dalam kuasa lidah. Banyak orang mati karena omongan. Banyak orang mati hanya karena bisik-bisik. Banyak orang dibunuh hanya karena perkataan yang menyakiti hati seseorang. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita bergaul, bekerja, beribadah dalam persekutuan, jadi tidak lepas ya, mau di tempat kerja, mau di sekolah, mau di ladang, dimanapun, bahkan di kehilangan, Tuhan sedang memperingatkan, jaga lidah, jaga mulut, jaga perkataan. Jangan sampai mulutmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Jangan sampai mulutmu membawa kesukaran. Jangan sampai mulutmu membawa kematian. Hingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Hamasi, hari dengan kerendahan hati kita sama-sama merenung betapa kita tidak dapat menjaga hidup kita tanpa Roh Kudus. Kita meminta Tuhan, berjagalah di pintu mulut hari ini. Tuhan, berjagalah Engkau supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut adalah perkataan berkat yang memberkati. Agar jangan karena mulut, karena lidah kita itu yang akan membinasakan hidup kita sendiri. Jalan di tahun ini dengan kewaspadaan, tapi dengan sukacita yang datang daripada Bapa Yahweh, sehingga melalui momen perayaan Rosh Hashanah Yom Teruah 1 Misri 5785 ini, kita dapat berbicara dengan kuasa pewahyuan tanpa Roh Kudus mustahil terjadi. Tapi pada saat kita berbicara, ya pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita dapat berkata-kata, maka kita dapat bersaksi, maka kita akan berani. Murid-murid rasul-rasul, mereka berani berkata-kata, mereka berbicara. Keberanian ada di dalam mereka karena ada kuasa Ruh Kudus. Karena Yeshua Masih pada saat dia naik ke samai, dia menjanjikan Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang memenuhi setiap orang percaya. Roh Kudus itulah yang memimpin orang percaya, yang menuntut orang percaya, yang gelap menjadi terang oleh kata Roh Kudus, sehingga kita dapat berbuat, menyatakan kewajiban benar bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kita melalui benar firman Tuhan hari ini. Jadi peringatan bagi kita. Selamat masukin tahun 1 Tisri 5785 Rosh Hashanah Yom Teruah adalah yang cepat sedekah Yom Teruah, dan sekaligus kita masuk dalam tahun baru Ibrani 5785 yang disebut tahun PZ. Dasar Tuhan kata kiranya engkau dituliskan dalam kitab kehidupan itu tahun yang mau kan sampean Yom Teruah Rosh Hashanah 1 Tisri 5785. Yahweh memberkati.
dalam isu mas saya. Kita mulai yang dasar kepada banyak hal. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengar sekali lagi bunyi suara sopan yang akan mengingatkan kita jaga mulutmu di tahun 57 Minta berkata yang teman-teman. Kami doa.